Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Suasana kamar tidur kami hening. Hanya terdengar dengkuran halus dari Rudi, suamiku yang kupikir sudah terlelap sejak 1 jam lalu. Namun sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Getaran halus di sisi tempat tidur membuat mataku yang sedari tadi terpejam pura-pura tidur sedikit terbuka di balik selimut tebal. Rudi bergerak pelan, sangat hati-hati. Ia bangkit dari posisinya, meraih ponsel yang ia letakkan di nakas, lalu berjalan mengendap-endap menuju balkon kamar. Cahaya bulan yang menelusup dari celah gorden memperlihatkan siluet tubuhnya yang tegap. Tubuh lelaki yang dulu kucintai setengah mati. Lelaki yang kuangkat derajatnya dari seorang staf biasa menjadi direktur di salah satu anak perusahaanku. Aku menajamkan pendengaran, jantungku berdegup kencang, bukan karena cinta, melainkan karena adrenalin kebencian yang perlahan membakar logikaku. Halo sayang, suaranya terdengar berbisik namun tajam di telingaku yang sudah terlatih waspada. Iya, dia sudah tidur. Tidur seperti kerbau. Dia tidak tahu apa-apa. Ada jeda sejenak. Rudi tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menjijikan. Tenang saja Fania, semua sudah beres. Sertifikat tanah, ruko, bahkan saham perusahaan utama. Aku sudah berhasil memasukkan tanda tangannya bulan lalu. Notaris bayaran itu bekerja dengan sangat baik. Sekarang secara hukum, hampir 80% aset Cynthia sudah atas namaku. Dia wanita bodoh yang terlalu percaya pada suaminya. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat hingga terasa perih. Wanita bodoh katanya. 7 tahun aku membangun kerajaan bisnis warisan ayahku, melipat gandakan aset, dan dia pikir aku sebodoh itu tidak menyadari pergerakan asetku sendiri. Besok adalah hari hanya. Lanjut Rudi. Suaranya makin bersemangat. Aku sudah bilang padanya, aku ada perjalanan bisnis ke Singapura selama seminggu. Padahal kita akan terbang ke Paris. Sayang, kita akan menikah di sana. Lalu bulan madu keliling Eropa dengan uang wanita bodoh itu. Air mataku tidak menetes. Aneh sekali. Biasanya seorang istri akan hancur mendengar ini. Tapi aku justru merasa dingin. Hatiku membeku. Rasa sakit itu ada, tapi tertutup oleh rasa muak yang luar biasa. Oh ya, soal perhiasan dan uang tunai di brankas, besok pagi aku akan mengurasnya. Aku akan minta dia mengisi saldo kartu debit prioritas itu sampai penuh. Kau tahu kan, limitnya miliaran. Kita akan belanja sepuasnya di Champs-Élysées. Aku mendengar suara kecupan jauh lewat telepon. I love you too, Fania. Sabar ya, besok malam kita bebas. Selamat tinggal kemiskinan, selamat tinggal Cynthia, si workaholic membosankan. Rudi menutup teleponnya, lalu kembali masuk ke kamar. Aku segera mengatur nafas, membuat ritme teratur seolah-olah aku sedang bermimpi indah. Ia naik ke tempat tidur, menarik selimut, dan yang membuatku ingin muntah, mencium keningku sekilas. Tidurlah yang nyenyak donaturku, bisiknya pelan, sangat pelan, nyaris tak terdengar, tapi aku mendengarnya. Malam itu aku tidak tidur lagi. Mataku menatap langit-langit kamar yang gelap, merangkai setiap kepingan rencana yang sudah kusiapkan. Rudi tidak tahu satu hal. Sejak 3 bulan lalu, ketika aku pertama kali mencium bau parfum wanita lain di kemejanya, aku sudah menyewa detektif swasta. Aku tahu siapa Fania, mantan model majalah dewasa yang bangkrut dan terlilit hutang pinjaman online. Dan soal aset, Rudi mungkin berpikir dia pintar dengan menyuap notaris, tapi dia lupa, aku adalah Cynthia. Notaris yang dia suap itu adalah orang kepercayaanku yang sedang bersandiwara. Dokumen yang Rudi tanda tangani bukan pemindahan hak milik, melainkan surat pengakuan hutang dan pelepasan hak harta Gonogini yang sah di mata hukum jika dia terbukti berkhianat. Dia tidak membalik namakan hartaku, dia justru baru saja menandatangani surat kematian finansialnya sendiri. Tapi itu belum cukup. Mengambil kembali aset secara hukum terlalu bersih untuk pengkhianat seperti dia. Aku ingin dia merasakan terbang tinggi, menyentuh awan, lalu kujatuhkan ke jurang tanpa dasar. Besok adalah pertunjukannya. Pagi datang dengan sinar matahari yang cerah, kontras dengan kegelapan hatiku. Aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan seperti istri yang berbakti. Nasi goreng kesukaan Rudi sudah tersaji di meja makan ketika dia turun dengan wajah segar bugar, wajah penuh kepalsuan. Selamat pagi sayang, sapanya, lalu duduk dan melahap sarapannya. Wah, enak sekali, kamu memang istri terbaik. Aku tersenyum, menuangkan kopi ke cangkirnya. Tentu saja, kamu kan mau perjalanan bisnis ke Singapura hari ini. Aku harus memastikan kamu kenyang dan sehat.
Rudy tersedak sedikit, lalu tertawa canggung. Ah, iya, Singapura, proyek besar. Mungkin aku akan sangat sibuk, jadi kalau aku jarang membalas pesan, jangan marah ya. Aku mengerti, Mas. Kamu kan bekerja keras untuk masa depan kita dan Alea. Jawabku lembut. Alea, putri sematawayang kami yang baru berusia 5 tahun, masih tidur di kamarnya. Syukurlah, dia tidak melihat wajah munafik ayahnya pagi ini. Tiba-tiba Rudy meletakkan sendoknya. Wajahnya berubah serius, mode manipulatifnya aktif. Rin, begini, untuk operasional di sana, aku butuh dana liquid yang cukup besar. Kartu kredit perusahaan sedang limit karena pembayaran vendor kemarin. Bisa tidak kamu transfer ke kartu debit pribadiku atau isi saja rekening peganganku sekitar 2 miliar. 2 miliar, angka yang fantastis untuk perjalanan bisnis seminggu. Dia benar-benar ingin menguras habis hartaku sebelum kabur. Aku menatap matanya dalam-dalam. Tidak ada rasa bersalah di sana, hanya ketamakan. 2 miliar, bukankah itu terlalu banyak untuk akomodasi? Ada entertain klien, sayang, kamu tahu kan, melobi investor butuh modal. Nanti kalau proyek gol, uangnya kembali 10 kali lipat. Bujuknya. Tangannya menggenggam tanganku, tangan yang semalam memegang ponsel untuk menghubungi selingkuhannya. Baiklah, kataku sambil tersenyum manis. Nanti siang aku transfer, kamu fokus saja siap-siap. Senyum kemenangan terukir di bibirnya. Terima kasih sayang. Siang harinya, Rudy mulai beraksi. Aku mengintip dari celah ruang kerja. Dia membuka berangkas yang kodenya memang kuberikan padanya sebagai tanda kepercayaan palsu. Dengan cekatan, dia mengambil tumpukan uang tunai dolar Amerika, perhiasan berlian warisan ibuku, jam tangan Rolex, dan beberapa batang emas. Dia memasukkan semua harta itu ke dalam sebuah tas ransel hitam kecil, lalu tas ransel itu dia masukkan ke dalam koper besar bermerek Louis Vuitton miliknya. Dia menutupi tas ransel itu dengan beberapa helai baju bermerek Gucci dan Armani di bagian atas agar terlihat seperti koper pakaian biasa. Sempurna, gumamnya yang bisa kudengar sayup-sayup. Sore harinya, aku benar-benar mentransfer uang 2 miliar itu ke rekeningnya. Notifikasi masuk ke ponselnya, dan dia bersorak girang. Uangnya sudah masuk, kamu memang hebat, Rin. Hati-hati di jalan ya, Mas, ucapku datar. Malam pun tiba. Rudy mandi dan bersiap-siap. Dia bilang pesawatnya berangkat jam dini hari, jadi dia akan berangkat ke bandara jam 10 malam. Sambil menunggu waktu, dia bermain sebentar dengan Alea hingga anak itu tertidur. Pukul 9 malam, Rudy masuk ke kamar mandi untuk buang air besar. Kebiasaan rutinnya saat gugup, ini kesempatanku. Waktu hanya 10 menit. Dengan jantung berpacu kencang, aku masuk ke kamar ganti. Di sana sudah kusiapkan koper Louis Vuitton yang persis sama. Model, warna, hingga goresan kecil di gagangnya, kusamakan. Bedanya hanya dengan isinya. Aku membuka koper asli Rudy. Kilau emas dan tumpukan uang dolar menyapaku. Tanpa membuang waktu, aku menutupnya kembali dan menyembunyikannya di lemari paling atas di balik tumpukan bed cover. Lalu aku menarik koper palsu yang sudah kusiapkan. Apa isinya? Aku tersenyum miring. Isinya bukan berlian atau uang, isinya adalah tumpukan daster lusuh milik asisten rumah tanggaku yang sudah tak terpakai, kain lap dapur yang berminyak, beberapa batu bata untuk menyamakan berat, dan tumpukan koran bekas. Di bagian paling atas, aku menaruh satu set pakaian dalam wanita murahan yang bolong-bolong dan sebuah kertas bertuliskan pesan singkat. Aku menutup koper bom waktu itu, menguncinya, dan meletakkannya di posisi persis di mana koper asli tadi berada. Selesai. 1 menit kemudian, Rudy keluar dari kamar mandi. Dia tampak segar dan wangi. Dia melirik koper itu. Tidak ada curiga sedikit pun. Aku berangkat ya, Rin, pamitnya. Dia menyeret koper itu. Berat juga bawaan untuk seminggu. Oleh-olehnya jangan lupa ya, kataku menahan tawa yang hampir meledak di tenggorokan. Pasti, aku akan bawakan sesuatu yang tidak akan pernah kamu lupakan. Jawabnya penuh makna ganda. Dia mencium pipiku, ciuman Yudas, lalu melangkah keluar rumah dengan percaya diri, menyeret koper berisi sampah dapur yang dia pikir harta karun masa depannya. Aku berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan. Begitu mobil taksi online yang menjemputnya menghilang di tikungan, senyumku merekah lebar. Selamat jalan, Mas. Selamat menikmati Paris dengan daster bolong. Aku kembali masuk rumah, mengunci pintu, dan menuangkan segelas anggur mahal. Aku duduk di sofa, menatap jam dinding. Perjalanan ke bandara butuh waktu 1 jam, cek dan imigrasi. Mereka pasti tidak akan membuka koper itu sampai tiba di hotel di Paris besok malam. Tapi kejutan pertamaku akan tiba lebih cepat. Saat dia sampai di bandara nanti, pesan perpisahan dariku akan sampai. Ponselku bergetar, sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan. Saldo rekening suami Anda telah dibekukan. Ah, permainan dimulai. Mereka berdua tertawa kecil, tawa yang penuh dengan kerendahan moral.
Setelah proses check-in dan imigrasi yang berjalan mulus, karena Cynthia belum melaporkan apapun, mereka masuk ke lounge eksklusif. Rudy memesan segelas champagne. Ia merasa di atas angin. Adrenalin keberhasilan membuatnya mabuk kepayang. Sambil menyesap champagne-nya, Rudy mengeluarkan ponsel. Ia menatap layar melihat foto profil Cynthia di WhatsApp. Wajah polos istrinya yang sedang tersenyum memiluk Alea. Dulu, wajah itu yang memberinya kedamaian. Sekarang wajah itu hanya mengingatkannya pada rasa rendah diri karena hidup di bawah bayang-bayang kesuksesan istri. "Kamu mau apa?" tanya Vania, melihat Rudy menatap ponsel dengan intens. "Aku mau mengakhiri sandiwara ini," geram Rudy. "Aku tidak mau menunggu sampai besok. Aku ingin dia tahu sekarang. Aku ingin membayangkan wajahnya hancur saat kita terbang di atas awan." Vania menyeringai jahat. "Lakukan sayang, biar dia tahu siapa pemenangnya." Jari jemari Rudy menari di atas layar ponsel. Ia mengetik pesan yang sudah ia susun di kepalanya sejak lama. Kata-kata yang dirancang untuk melukai, menghina dan meruntuhkan mental Cynthia. Tanpa ragu, ia menekan tombol kirim. Di sisi lain kota, di dalam rumah mewah yang kini terasa sunyi, aku duduk di sofa ruang tengah dengan segelas anggur merah di tangan. Lampu ruangan kumatikan, hanya cahaya televisi yang menyala tanpa suara yang menerangi wajahku. Ponselku bergetar di atas meja marmer. Aku meliriknya. Nama suamiku muncul di layar. Saatnya tiba. Aku mengambil ponsel itu dengan tenang, membuka kuncinya dan membaca pesan panjang yang baru saja masuk. "Rudy, wanita bodoh. Asal kamu tahu, saat kamu baca pesan ini, aku sudah mau terbang. Aku tidak pergi ke Singapura. Aku pergi ke Paris bersama Vania, wanita yang jauh lebih bisa memuaskanku daripada kamu yang kaku dan membosankan. Mulai sekarang aku ceraikan kamu. Jangan harap aku kembali. Hartamu, sudah kuambil semua. Cek saja brankasmu yang kosong melompong itu. Sertifikat, uang tunai, perhiasan, semua sudah ada di tanganku. Di dalam koper yang kubawa ini, rekeningmu juga sudah kukuras habis. Kamu pikir kamu pintar karena punya perusahaan. Kamu cuma wanita miskin yang menyedihkan sekarang. Selamat tinggal Cynthia. Selamat menikmati hidup barumu sebagai janda miskin. Aku dan Vania akan hidup seperti raja dan ratu di Eropa, dengan uangmu." Aku membaca pesan itu sekali, lalu dua kali. Tidak ada air mata, tidak ada histeria. Yang ada hanya rasa geli yang luar biasa. Dia benar-benar percaya diri. Dia benar-benar mengira dia telah menang. Rudy berpikir aku akan melempar ponsel ini ke dinding, menjerit, menangis, lalu menelponnya sambil memohon. Dia ingin menikmati drama itu. Tapi aku adalah pemain catur, bukan pemain sinetron. Dengan jari yang stabil, aku mengetik balasan singkat. Aku memilih emotikon senyum yang paling lebar. Wajah kuning dengan mata menyipit dan senyum gigi terlihat. Aku senang, selamat bersenang-senang. Hanya itu. 3 kata dan 1 simbol yang mewakili kematian egonya nanti. Setelah menekan kirim, aku segera membuka aplikasi kontak. Aku mencari nomor Pak Dimas, manajer prioritas ban yang menangani semua rekening perusahaan dan pribadiku. "Halo, Bu Cynthia. Malam-malam begini ada yang bisa saya bantu?" Suara Pak Dimas terdengar sigap. "Pak Dimas, maaf mengganggu. Saya ingin mengaktifkan protokol keamanan level 1 yang kita bicarakan minggu lalu," kataku datar. Hening sejenak di ujung telepon. Pak Dimas tahu persis apa artinya. "Ibu yakin? Ini akan membekukan semua akses kartu tambahan atas nama Pak Rudy, termasuk kartu debit prioritas yang baru Ibu isi limitnya, dan memblokir akses mobile bankingnya. Aset akan dikunci total. Lakukan sekarang, Pak, detik ini juga. Dan satu lagi, laporkan kartu kreditnya sebagai kartu cur Rudy, jadi jika dia mencoba menggeseknya di luar negeri, mesin EDC akan menelannya atau petugas keamanan akan menahannya. Baik, Bu Arsena, sedang saya proses. Selesai. Semua akses Pak Rudy sudah lumpuh total per detik ini. Terima kasih, Pak Dimas. Selamat malam." Aku menutup telepon, senyumku semakin lebar. Di angkasa sana, Rudy sedang memegang bom waktu finansial kembali ke lounge bandara. Rudy mengerutkan kening saat pesan balasan Cynthia masuk. "Selamat bersenang-senang." Rudy menatap layar ponselnya dengan bingung. "Kok cuma begini?" gumamnya. "Kenapa dia ngamuk?" tanya Vania antusias mencondongkan tubuhnya. "Tidak, dia malah kirim emotikon senyum dan bilang selamat bersenang-senang," jawab Rudy. Nada suaranya terdengar tidak percaya. Dia tidak memaki, tidak menelepon. Vania terbahak. Suara tawanya melengking membuat beberapa orang menoleh. Dia pasti syok berat itu. Otaknya konslet. Atau dia belum cek brankasnya. Dia pikir kamu bercanda kali sayang? Biarkan saja. Nanti pas dia sadar brankasnya kosong dan saldo rekeningnya 0, baru dia gila beneran. Rudy mencoba merasionalisasi situasi. Benar juga kata Vania.
Cynthia mungkin mengira ini prank, atau dia terlalu terkejut hingga tidak bisa bereaksi wajar. Dasar wanita aneh. Ya sudahlah, yang penting kita bebas. Terdengar panggilan boarding untuk penumpang bisnis kelas, dan Rudy bangkit. Rudy menyeret koper itu dengan perasaan posesif. Dia tidak membiarkan porter membawanya. Ini nyawaku, pikirnya. Mereka berjalan menuju Garbarata. Saat melintasi petugas pengecekan tiket, Rudy sempat merasa sedikit gugup. Takut kalau Cynthia sudah melapor polisi. Tapi petugas itu tersenyum ramah dan mempersilahkan mereka masuk. Rudy menghela napas lega. Aman, aku benar-benar berhasil. Di dalam pesawat, mereka duduk di kursi yang bisa direbahkan menjadi tempat tidur. Pramugari datang menawarkan minuman. Selamat datang, Rudy memesan champagne lagi. Untuk hidup baru kita. Ucap Rudy mendentingkan gelasnya dengan gelas Vania. Untuk tas Hermes dan belanja di Paris, sahut Vania sambil mengedipkan mata. Pesawat mulai bergerak menuju landasan pacu. Rudy melihat keluar jendela, melihat lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip semakin menjauh saat pesawat lepas tangki. Ia merasa seperti raja yang meninggalkan kerajaan lamanya yang sudah runtuh untuk membangun istana baru. Selamat tinggal Jakarta, selamat tinggal Cynthia. Bisiknya, dia tidak tahu bahwa kartu di dompetnya kini tak lebih dari potongan plastik tidak berguna. Dia tidak tahu bahwa koper yang di kompartemen atas kepalanya berisi daster bekas yang baunya apek. Dia tidak tahu bahwa wanita yang dia sebut bodoh sedang duduk tenang di rumah, memantau pergerakan mereka dan bersiap melepaskan anjing-anjing pemburu saat mereka mendarat nanti. Rudy memejamkan mata membayangkan dirinya berjalan di Champs-Élysées, masuk ke butik Louis Vuitton dan membelikan Vania semua yang dia mau dengan menggesek kartu debit platinum milik Cynthia. Imajinasi itu begitu indah, begitu nyata. Sayang, bisik Clara di sebelahnya, kepalanya bersandar di bahu Rudy. Nanti sampai di Paris kita langsung ke hotel bintang 5 itu kan? Aku mau spa, badanku pegal semua. Apapun untukmu, ratuku. Kita punya uang 2 miliar di kartu dan jutaan dolar di koper. Kamu mau beli menara Eiffel pun aku usahakan. Jandakan Rudy. Mereka tertawa lagi. Tawa terakhir sebelum badai. Pesawat menembus awan gelap malam, membawa 2 manusia serakah ke 7 takdir yang sudah ditulis ulang oleh istri yang tersakiti. Di bawah sana, Jakarta perlahan menghilang. Tapi dendam Cynthia baru saja lepas tangki, terbang lebih cepat dari pesawat itu, menunggu mereka di Paris dengan seringai mematikan. Di rumah, aku meletakkan gelas anggur yang sudah kosong. Aku beranjak ke kamar, mengecup kening putriku yang sedang tertidur lelap. Ayahmu sudah pergi, nak. Bisikku pelan. Dia memilih jalan kehancurannya sendiri. Mulai besok kita akan membangun kerajaan kita sendiri tanpa parasit, tanpa pengkhianat. Aku kembali ke kamar tidur utama melihat sisiran dan Rudy yang kosong. Dingin. Tapi entah kenapa malam ini aku merasa hangat. Rasa sakit hati itu memang masih ada. Tapi antisipasi melihat kehancuran mereka jauh lebih mendominasi. Aku tidak sabar menunggu telepon panik mereka. Aku tidak sabar mendengar auman singa yang berubah menjadi cicitan tikus terjepit. Paris akan menjadi saksi bisu. Bukan saksi cinta mereka, tapi saksi kebodohan mereka. Dan aku, Cynthia, akan menonton pertunjukan itu dari barisan paling depan. Meski terpisah jarak ribuan kilometer, roda pesawat menyentuh landasan pacu Bandara Charles de Gaulle Paris dengan mulus. Guncangan pelan saat pendaratan itu seolah tepuk tangan pembuka bagi kehidupan baru yang dibayangkan Rudy. Di kursi sebelahnya, Vania menggeliat manja, membuka masker mata sutranya dan menatap Rudy dengan senyum kemenangan. Kita sampai, sayang, bisik Clara. Aroma kebebasan. Rudy mengangguk merapikan kerah kemejanya dan aroma kekayaan. Ayo, Paris sudah menunggu ratunya. Mereka turun dari pesawat dengan dagu terangkat tinggi. Udara musim gugur Paris yang dingin menyapa kulit mereka saat keluar dari terminal. Namun bagi Rudy, udara itu terasa sehangat pelukan uang. Sepanjang proses imigrasi dan pengambilan bagasi, Rudy tidak sedetik pun melepaskan tangannya dari gagang koper Louis Vuitton itu. Dia menolak tawaran porter, menolak bantuan petugas. Dia menjaga koper itu seolah berisi jantungnya sendiri. Yang ironisnya memang berisi kehancurannya. Kita langsung ke hotel, tanya Vania saat mereka berdiri di antrian taksi eksekutif. Tentu saja, Le Marriage menghadap Tujuh Garden, aku sudah pesan suite terbaik. Jawab Rudy sombong. Setelah itu kita buka harta karun ini. Kita mandi uang lalu belanja sampai toko tutup. Mereka menaiki taksi Mercedes hitam mengkilap. Sepanjang perjalanan membelah kota Paris, Vania sibuk membuat story di media sosialnya yang sengaja dia sembunyikan dari teman-teman mutualnya dengan Cynthia. Tapi dia lupa bahwa Cynthia punya mata-mata di mana-mana. Rudy hanya tersenyum memandang menara Eiffel di kejauhan, merasa dirinya telah menaklukkan dunia. Sesampainya di hotel bintang 5 yang megah itu, pelayan berseragam rapi membukakan pintu. Lampu kristal raksasa di lobi
Rudy memantulkan kilau lantai marmer. Rudy melangkah ke meja resepsionis dengan percaya diri, sementara Vania duduk di sofa beludru berpura-pura sibuk dengan ponselnya agar terlihat seperti sosialita kelas atas. "Bonjour, Monsil. Ada yang bisa saya bantu?" Sapa resepsionis wanita dengan ramah dalam bahasa Inggris beraksen Prancis yang kental. "Saya ada reservasi atas nama Rudy Pratama Presidential Suite," ucap Rudy angkuh sambil meletakkan paspornya di meja. Resepsionis itu mengetik di komputernya sejenak. "Ah, oui, Monsieur Pratama. Untuk deposit dan pelunasan pembayaran kamar selama seminggu, boleh saya pinjam kartu kredit Anda?" "Tentu." Rudy mengeluarkan kartu debit prioritas berwarna hitam mengkilap. Kartu yang dia percayai berisi uang 2 miliar hasil transfer Cynthia kemarin sore. Dia menyerahkannya dengan gaya 2 jari. Resepsionis itu memasukkan kartu ke mesin EDC, hening sejenak. Bip, lampu merah menyala. Resepsionis itu mengerutkan kening, mencoba lagi. Bip, merah lagi. "Maaf, Monsieur." Kartunya ditolak. "Désolé," ucapnya sopan, namun tatapannya sedikit berubah. Rudy tertawa kecil, tawa yang dipaksakan. "Ah, tidak mungkin, itu kartu prioritas limit tanpa batas. Mungkin mesin Anda yang rusak atau koneksinya jelek. Coba lagi." Wanita itu mencoba untuk ketiga kalinya. Hasilnya sama, tetap ditolak. "Monsignor." Keterangannya, "Pick up card. Kartu harus ditahan karena alasan keamanan. Tapi karena Anda tamu, saya kembalikan saja. Apakah ada kartu lain?" Wajah Rudy mulai terasa panas. Dia bisa merasakan keringat dingin mulai merembes di punggungnya. Ini pasti kesalahan sistem bank di Indonesia. Dasar bank bodoh, umpatnya pelan. "Pakai yang ini." Rudy mengeluarkan kartu kredit platinum pribadinya, yang merupakan kartu tambahan dari rekening utama Cynthia. Bip, ditolak. Rudy mengeluarkan kartu ketiga. Ditolak. Antrean di belakang Rudy mulai panjang. Tamu-tamu lain yang berpakaian mewah mulai berbisik-bisik dan menatapnya dengan pandangan merendahkan. Tatapan yang seolah berkata, "Siapa gembel Asia ini yang sok kaya?" Vania yang menyadari situasi mulai tidak beres segera menghampiri. "Ada apa sih sayang? Kok lama banget? Malu dilihat orang," bisiknya dengan nada kesal. "Kartunya error semua. Sialan," desis Rudy panik. "Kamu bawa kartu kreditmu?" "Tidak, pakai punyamu dulu. Nanti aku ganti cash begitu kita buka koper. Uang di koper ada jutaan dolar, tenang saja." Vania mendengus kasar. "Kamu ini gimana sih? Katanya sudah siap semua." Dengan wajah masam, Vania mengeluarkan kartu kreditnya sendiri. Kartu dengan limit pas-pasan yang dia jaga mati-matian. Untungnya kartu Vania berhasil untuk membayar deposit 1 malam saja. "Hanya 1 malam, Monsignor?" tanya resepsionis memastikan. "Iya, 1 malam dulu. Besok saya bayar cash untuk sisanya." Bentak Rudy menyambar kunci kamar dan menarik tangan Vania kasar. Harga dirinya tercabik-cabik di lobi mewah itu. Mereka berjalan menuju lift dalam diam. Aura kemarahan menguar dari tubuh Vania. "Kamu bikin malu," sembur Vania begitu pintu lift tertutup. "Katanya direktur, masa semua kartu ditolak? Jangan-jangan Cynthia sudah tahu." "Tidak mungkin," sangkal Rudy jepat, meski hatinya mulai ragu. Paling sistem bank sedang maintenance atau Cynthia cuma blokir kartu. Dia tidak tahu soal uang tunai dan emas di koper. Itu yang paling penting. Nilai di koper itu jauh lebih besar dari limit kartu-kartu sialan itu. Sampai di kamar suite yang mewah, Rudy tidak sempat mengagumi pemandangan menara Eiffel dari jendela. Dia langsung melempar koper Louis Vuitton itu ke atas tempat tidur ukuran king size. "Ayo, kita buktikan," kata Rudy dengan napas memburu. Dia menatap Vania. "Kamu akan lihat gunungan uang dan emas. Kamu akan menyesal sudah marah-marah tadi." Vania melipat tangan di dada, menunggu. "Buka, sekarang." Tangan Rudy sedikit gemetar saat menyentuh kombinasi angka kunci koper. Klek, kunci terbuka. Klek, sisi satunya terbuka. Jantung Rudy berdegup kencang, membayangkan kilau emas yang akan menenangkan jiwanya. Dengan gerakan dramatis, dia menyentak resleting dan membuka koper itu lebar-lebar. "Voila!" Kata-katanya terhenti di tenggorokan. Matanya melotot nyaris keluar. Napasnya tercekak seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Hening. Kamar mewah itu sunyi senyap. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Di dalam koper itu, tidak ada tumpukan dolar hijau. Tidak ada kilau emas batangan. Tidak ada kotak bludru berisi berlian. Yang ada hanyalah tumpukan kain kumal. Vania mendekat. Matanya menyipit. "Apa-apaan ini?" Rudy mematung, tangannya gemetar hebat saat meraih isi koper itu. Dia menarik sehelai kain bermotif batik pudar yang sudah sobek di bagian ketiak. Itu daster bekas Burini pembantu mereka. Dia menarik lagi kain lainnya, lap dapur yang masih ada bercak noda minyak dan sambal yang mengering. Baunya apek,
Bau keringat lama dan bumbu dapur langsung menyeruak memenuhi kamar hotel yang wangi lavender itu. Di bawah tumpukan daster dan lap kotor itu, ada beberapa batu bata merah yang dibungkus koran bekas. Pemberat yang membuat koper itu terasa meyakinkan saat dibawa. "Mana uangnya?" Suara Vania mulai naik 1 oktav. "Rudy, mana uangnya?" Rudy membongkar isi koper itu dengan panik seperti orang gila. Dia melempar daster-daster bekas itu ke lantai, mengobrak-abrik koran bekas, mencari kompartemen rahasia yang tidak pernah ada. Tidak mungkin. Rudy bergumam, wajahnya pucat pasi seperti mayat. "Aku sendiri yang memasukkannya. Aku melihatnya, emasnya, uangnya." Lalu matanya menangkap sesuatu. Di dasar koper, di bawah tumpukan sampah itu, ada sebuah amplop merah muda yang wangi. Sangat kontras dengan isi koper yang menjijikan. Dengan tangan gemetar, Rudy membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar foto dan secari kertas. Fotonya adalah foto selfie Cynthia yang sedang tersenyum manis sambil memegang gepokan uang dolar dan kalung berlian yang seharusnya ada di koper ini. Dan tulisan di kertas itu ditulis dengan tinta emas yang indah. "Halo, mantan suamiku sayang. Senang bahagia? Bagaimana Paris? Indah? Kuharap kamu suka koleksi daster musim gugur terbaruku. Itu daster bekas Burini yang sudah mau dibuang, tapi kupikir lebih cocok dipakai oleh pelakor kesayanganmu daripada dibakar. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pikir aku bodoh? Aku menukar kopernya saat kamu berak. Rudy, saat kamu sibuk membuang kotoranmu, aku membuang kotoranku yaitu kamu dari hidupku. Nikmatilah Paris tanpa uang sepeser pun. Kartumu sudah mati, hartamu nol. Dan oh ya Vania, semoga kamu suka pria miskin karena Rudy sekarang lebih miskin dari pengemis di perempatan lampu merah Jakarta. Selamat menjadi gelandangan internasional. Tertanda Cynthia, pemilik hartamu yang sebenarnya." Kertas itu jatuh dari tangan Rudy. Lututnya lemas. Dia ambruk ke lantai karpet tebal, dikelilingi daster bolong dan lap dapur. Rudy, teriakan Vania memecahkan kesunyian. Wanita itu menyambar kertas itu, membacanya sekilas, lalu melempar tas tangannya ke wajah Rudy. "Dasar laki-laki tolol, penipu, bodoh." Vania menjerit histeris, memukuli Rudy dengan tasnya. "Kamu bilang kamu kaya, kamu bilang kamu sudah ambil semuanya. Ternyata kamu cuma bawa sampah. Kita di Paris, Rudy, di Paris, tanpa uang. Kartuku cuma cukup buat bayar hotel ini doang. Besok kita makan apa? Pulang pakai apa?" Rudy tidak menjawab. Dia hanya menatap kosong ke arah tumpukan batu bata. Dunianya runtuh. Langit-langit kamar hotel serasa ambrol menimpanya. Dia ingat senyum Cynthia tadi pagi, ciuman tangannya, nasi goreng itu. Selamat bersenang-senang, pesan Cynthia tadi. Sekarang dia paham, itu bukan ucapan selamat, itu adalah vonis hukuman mati. Di luar jendela, menara Eiffel berkelap-kelip indah, seolah menertawakan dua orang bodoh yang baru saja jatuh dari puncak dunia ke dasar neraka dalam hitungan menit. Malam pertama di Paris yang seharusnya menjadi malam penuh gairah dan kemewahan, berubah menjadi arena tinju tanpa wasit. Kamar presidential suite itu, di Hotel Le Mérisy kini berantakan bukan karena percintaan, melainkan peperangan. "Kau penipu bangsat," jerit Vania. Suaranya serak karena sudah 2 jam ia memaki tanpa henti. Vania melempar bantal, vas bunga kecil, hingga menu layanan kamar ke arah Rudy yang duduk meringkuk di sudut sofa. Wajah Rudy yang biasanya sombong dan kelimis kini kusut masalai. Ada goresan merah di pipinya. Bekas kuku Vania yang mendarat tadi saat mereka berebut dompet untuk mengecek sisa uang tunai yang ternyata hanya ada beberapa lembar ratusan ribu dan sedikit euro recehan sisa kembalian taksi. "Vania, tenang dulu, kita harus berpikir jernih." Rudy mencoba membela diri, mengangkat kedua tangannya. Marah-marah tidak akan mengubah isi koper itu jadi uang. Berpikir jernih, Vania tertawa histeris. Air mata kemarahan melunturkan maskaranya, hingga wajahnya tampak seperti hantu. "Kau menyeretku ke negara orang. Janji manis mau beli tas Hermes, mau keliling Eropa. Tapi ternyata kau cuma bawa sampah. Kau tahu Rudy, aku meninggalkan gundukku yang lama demi kamu. Aku pertaruhkan semuanya karena aku pikir kau sukses menipu istrimu. Ternyata kau yang ditipu mentah-mentah." Kata-kata itu menohok ulu hati Rudy. Ditipu mentah-mentah. Kalimat itu berulang-ulang di kepalanya. Bayangan wajah Cynthia yang tersenyum memberinya koper itu terus menghantui. Betapa bodohnya dia. Betapa naifnya dia mengira Cynthia adalah wanita rumahan yang tidak tahu apa-apa. Cynthia adalah pebisnis. Dia biasa membaca gerak-gerik lawan, dan Rudy suaminya sendiri adalah lawan yang paling mudah dia baca. "Kita masih punya tiket pulang kan?" tanya Vania tiba-tiba. Matanya menyala penuh harap. "Cek emailmu." Tiket pulang. Rudy buru-buru merogoh saku celananya, mengambil ponselnya. Dia mencoba membuka email konfirmasi penerbangan. Namun nasib buruk sepertinya enggan pergi. "Sial," desis Rudy deses. "Kenapa? Jangan bilang tiket pulang kita di-cancel." Suara Rudy bergetar. Notifikasinya baru masuk. Pembelian tiket dibatalkan sepihak oleh pemegang kartu utama karena terindikasi penipuan. "Cynthia, dia miripkan tiket pulang kita."
Vania menjerit panjang, lalu ambruk ke lantai. Dia menangis meraung-raung memukuli karpet mahal hotel itu. Mereka terjebak di benua yang berbeda, tanpa uang, tanpa tiket pulang. Dan besok pagi mereka harus keluar dari hotel ini, karena deposit kartu kredit Vania hanya cukup untuk 1 malam. Pagi di Paris datang dengan langit kelabu yang mendung seolah turut berduka cita atas nasib dua manusia serakah ini. Pukul 11 siang, telepon kamar berdering. Resepsionis mengingatkan waktu check out. Dengan langkah gontai, Rudy dan Vania keluar dari kamar. Perut mereka berbunyi nyaring. Mereka belum makan sejak di pesawat kemarin sore. Rasa lapar mulai menggerogoti logika, menyisakan insting bertahan hidup yang purba. Rudy menyeret koper Louis Vuitton itu. Isinya sudah dia buang. Batu bata dan kain lap dapur itu dia tinggalkan di tempat sampah kamar mandi. Sekarang koper itu kosong, seringan harga dirinya saat ini. Dia tetap membawanya karena hanya itu barang berharga yang tersisa. Berharap mungkin bisa dijual di pasar loa. Di lobi, tatapan resepsionis yang kemarin ramah kini berubah dingin. Kunci kamar, Monsignor, pintanya tanpa senyum. Setelah proses administrasi selesai, mereka didorong keluar dari pintu putar hotel kembali ke trotoar dingin Paris. Angin musim gugur yang menusuk tulang langsung menyambut mereka. Vania merapatkan trench coat yang tipisnya. Dia menggigil bukan hanya karena dingin, tapi karena ketakutan. Sekarang apa? Tanya Vania ketus. Aku lapar, Rudy. Aku mau makan. Aku juga lapar, Vania. Jangan merengek, bentak Rudy. Stres membuatnya kehilangan kesabaran. Ayo kita jalan cari wifi gratis. Aku harus menelpon Cynthia. Hanya dia jalan keluar kita. Kau mau minta tolong sama dia? Kau tidak punya malu? Cibir Vania. Persetan dengan malu. Kau mau mati beku di sini jadi gelandangan? Mereka berjalan menyusuri rue dari Folly. Toko-toko kue memajang krawasang dan makaron yang menggugah selera di etalase kaca, membuat air liur mereka menetes. Tapi mereka hanya bisa menelan ludah. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian modis, tertawa, menikmati hidup. Rudy dan Vania merasa seperti alien yang terbuang. Akhirnya mereka menemukan taman umum yang memiliki akses wifi gratis. Rudy duduk di bangku taman yang dingin. Tangannya gemetar saat membuka aplikasi WhatsApp. Nama istriku masih ada di sana. Dulu dia ingin menghapusnya, tapi sekarang nama itu adalah satu-satunya harapan. Rudy menekan tombol panggilan video. Berdering, berdering. Jantung Rudy mau copot. Angkatlah, Rin. Tolong angkat. Tiba-tiba layar berubah. Wajah Cynthia muncul. Dia sedang duduk di kursi kerjanya yang besar di kantor, mengenakan blazer putih yang elegan. Di belakangnya, terlihat pemandangan gedung pencakar langit Jakarta. Dia tampak berwibawa, cantik, dan yang paling menyakitkan bagi Rudy, sangat bahagia. Halo, mantan suami? Sapa Cynthia datar. Tidak ada kemarahan dalam suaranya, hanya ketenangan yang mengerikan. Bagaimana Paris? Sudah puas belanja Cynthia? Suara Rudy pecah. Dia hampir menangis. Rin, tolong aku, tolong kami. Kami terdampar. Kartu tidak bisa dipakai, tiket pulang hangus. Kami tidak punya uang sepeser pun. Kami belum makan. Di layar, Cynthia menyesap kopinya perlahan. Oh, begitu. Sayang sekali. Padahal aku dengar es cargot di sana enak. Rin, jangan bercanda. Ini serius. Rudy memelas. Dia merendahkan suaranya, membuang egonya jauh-jauh. Maafkan aku, Rin. Aku khilaf. Aku bodoh. Aku minta maaf sudah mengkhianatimu. Tolong transfer sedikit saja uang untuk kami beli tiket pulang. Aku janji akan ganti setelah sampai Jakarta. Aku akan sujud di kakimu. Vania di sebelah Rudy ikut mendekat ke layar. Wajahnya memelas. Mbak Cynthia, tolong Mbak, saya salah. Cynthia tertawa. Tawa yang renyah namun tajam. Kalian ini lucu sekali. Kemarin bilang aku wanita bodoh, sekarang memelas seperti kucing kurap. Kata Cynthia, tatapannya menajam. Dengar baik-baik Rudy. Kita sudah bercerai secara agama saat kau mengucapkan talak lewat pesan itu. Secara hukum, pengacaraku sedang mengurusnya. Jadi jangan hubungi aku lagi dengan sebutan suami. Tapi Rin, aku akan mati di sini. Itu urusanmu. Potong Cynthia cepat. Aku sedang sibuk. Aku sedang membangun perusahaan, memperluas ekspansi bisnis yang selama ini terhambat. Karena aku terlalu sibuk mengurus suami manja sepertimu. Sekarang tanpa beban bernama Rudy, perusahaanku meroket. Aku menikmati kekayaanku, Rudy sendiri bersama anakku tanpa parasit. Rin, setidaknya demi Alea. Rudy mencoba menggunakan kartu terakhirnya. Anaknya. Wajah Cynthia mengeras. Jangan sebut nama anakku dengan mulut kotormu itu. Alea sudah kuberitahu bahwa ayahnya sedang pergi jauh dan mungkin tidak akan kembali karena memilih jalan yang salah. Dia baik-baik saja. Dia bahagia tanpa ayah yang mencuri uang ibunya. Rin, cukup Rudy, nikmati liburanmu. Kau mau jadi gelandangan di Paris? Silahkan.
Itu hukuman yang pantas buat laki-laki yang memberi makan selingkuhannya dengan uang istri. Dan buat kamu, Fania, Cynthia menatap lurus ke arah Fania lewat layar. Ambil saja Rudy, dia milikmu seutuhnya sekarang. Gratis, tanpa harta, tanpa jabatan, tanpa harga diri. Selamat menikmati sampah yang kau juri. Klik, sambungan terputus. Rudy menatap layar ponsel yang kembali ke menu utama. Harapan terakhirnya baru saja dipatahkan dengan kejam. Dia benar-benar membiarkan kita mati. Bisik Clara Polirih, wajahnya pucat pasi. Matahari mulai terbenam di ufuk barat. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Udara semakin dingin. Perut mereka semakin sakit melilit karena lapar. Mereka bangkit dari bangku taman. Tidak tahu harus kemana. Jual koper ini, kata Fania tiba-tiba. Kita cari toko barang bekas. Koper ini asli kan? Pasti laku. Mata Rudy berbinar sedikit. Benar, koper LV ini harganya puluhan juta. Kalau dijual cepat, mungkin mereka bisa dapat uang untuk makan dan hotel melati beberapa hari. Mereka berjalan mencari toko second dan luxury atau pegadaian. Setelah berjalan kaki hampir 2 kilometer dengan kaki lecet, mereka menemukan sebuah toko vintage yang masih buka. Rudy masuk dengan percaya diri, meletakkan koper itu di meja. Aku mau jual ini. Louis Vuitton asli, kata Rudy dalam bahasa Inggris terbata-bata. Penjaga toko, seorang pria tua berkacamata memeriksa koper itu. Dia melihat nomor serinya, meraba bahannya, lalu mengecek gagangnya. Pria tua itu menggeleng. Maaf Monsieur, saya tidak bisa terima ini. Kenapa? Ini asli. Saya beli di Plaza Indonesia. Seru Rudy panik. Mungkin asli, jawab pria itu dengan aksen Prancis yang kental. Tapi gagangnya rusak, rodanya macet, dan ada goresan besar di bagian bawah. Kondisinya buruk. Lagi pula model ini sudah tua dan tidak banyak peminatnya. Kami tidak membeli sampah. Sampah, kata itu lagi. Mereka diusir keluar. Malam itu, di bawah jembatan Pont Neuf yang indah, 2 orang warga negara Indonesia duduk meringkuk saling membelakangi. Rudy memeluk koper kosongnya yang tak laku dijual. Fania menangis tanpa suara karena air matanya sudah habis. Di seberang sana, kapal pesiar Sungai Seine lewat dengan gemerlap lampu dan suara musik pesta. Orang-orang berdansa, makin enak dan tertawa. Sementara Rudy dan Fania, sang direktur dan sang model, kini resmi menjadi gelandangan di salah satu kota termahal di dunia. Perut Rudy berbunyi keras sekali, memecah keheningan yang menyedihkan itu. Aku benci kamu Rudy, bisik Clara Polirih di tengah dinginnya angin malam. Aku juga benci diriku sendiri, jawab Rudy dalam hati, memejamkan mata, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi rasa dingin di kulitnya terlalu nyata untuk diingkari. 3 hari. Sudah 3 hari Rudy dan Fania hidup menggelandang di jalanan Paris. Kota digadang-gadang sebagai kota paling romantis di dunia, kini berubah menjadi penjara terbuka yang menyiksa. Tidak ada lagi parfum mahal yang menempel di tubuh mereka, digantikan dengan bau keringat asam yang bercampur dengan debu jalanan. Pakaian branded yang mereka kenakan saat berangkat, kemeja sutra Rudy dan gaun bodycon Fania, kini tampak konyol, kusut, kotor, dan tidak mampu menahan dinginnya angin musim gugur yang menusuk tulang. Perut Rudy melilit hebat. Rasa laparnya bukan lagi sekedar keroncongan biasa, melainkan rasa sakit fisik yang membuat kepalanya pening. Di sampingnya, Fania duduk bersandar di dinding metro yang lembab. Wajahnya pucat pasi, bibirnya pecah-pecah. Wanita yang dulu selalu tampil glowing dengan perawatan jutaan rupiah itu, kini tak ubahnya seperti pengemis lokal. Aku butuh makan, Rudy, rintih Fania. Suaranya lemah, kehilangan tenaga untuk memaki. Lakukan sesuatu, kau laki-laki kan? Rudy menelan ludah yang terasa pahit. Harga dirinya sebagai mantan direktur sudah lama ia gadaikan demi bertahan hidup. Kemarin, ia mencoba menawarkan jam tangan mahalnya ke orang lewat, tapi mereka mengira itu barang curian atau palsu dan menghindarinya dengan tatapan jijik. Hari ini ia tidak punya pilihan lain. Rudy bangkit dengan kaki gemetar. Ia berjalan menuju sebuah bolang jeri, toko roti di seberang jalan. Aroma roti panggang yang hangat menguar dari sana menusuk hidungnya, membuat air liurnya tetetes tak terkendali. Ia melihat seorang turis baru saja selesai makan dan meninggalkan nampan di meja luar kafe. Masih ada setengah potong sandwich dan sisa kopi dingin. Dengan gerakan cepat seperti maling, Rudy menyambar sisa sandwich itu. "Hei, Alice Frey, pergi sana!" teriak pelayan toko yang melihatnya sambil mengibaskan serbet seolah mengusir lalat. Rudy lari berbirit-birit kembali ke tempat Fania, mendekap potongan roti sisa gigitan orang asing itu seolah itu adalah emas batangan. "Ini," Rudy menyodorkan roti itu pada Fania. Fania menatap roti itu dengan jijik. "Ini bekas orang, Rudy. Kau memberiku sampah. Makan saja atau kau mati kelaparan," bentak Rudy. Emosinya meledak.
Ia sendiri langsung menggigit ujung roti itu dengan rakus, tidak peduli lagi pada kebersihan. Melihat Rudy makan, insting purba Vania mengambil alih. Rasa jijik kalah oleh rasa lapar. Ia merampas sisa roti itu dari tangan Rudy dan melahapnya seperti hewan buas. Dalam hitungan detik, roti itu habis. Mereka berdua terengah-engah, saling bertatapan dengan mata kosong. Kenyang tidak, tapi setidaknya ganjalan di perut membuat mereka bisa berpikir sedikit lebih cernik, yang justru membawa mereka pada kesadaran akan betapa hancurnya hidup mereka. Ini semua salahmu, desis Vania tiba-tiba, menyekar remah roti di sudut bibirnya dengan punggung tangan yang kotor. Rudy membelalak. Salahku. Kau yang merengek minta ke Paris, kau yang menghasutku untuk menguras harta Cynthia. Kalau bukan karena gaya hidupmu yang boros, aku tidak akan nekat begini. Oh, jadi kau menyalahkanku. Vania berdiri, suaranya mulai meninggi, menyarik perhatian pejalan kaki. Kau yang bodoh mengaku pintar, mengaku direktur hebat, tapi dibodohi istri sendiri. Istrimu itu yang iblis, dan kau yang tolol karena tidak sadar koper itu ditukar. Laki-laki macam apa yang tidak bisa membedakan berat emas dan batu bara? Tutup mulutmu. Rudy ikut berdiri. Wajahnya merah padam. Kalau kau tidak sibuk selingkuh sana-sini sebelum ketemu aku, mungkin otakmu bisa dipakai sedikit untuk bantu pikir. Bangsat. Vania mendorong dada Rudy keras-keras. Rudy yang emosi dan lelah kehilangan kendali. Ia menampar pipi Vania. Plak. Suara tamparan itu terdengar cukup keras. Vania terhuyung ke belakang, memegangi pipinya dengan tatapan tak percaya. Di Jakarta, Rudy selalu memanjakannya, memuja-mujanya bak ratu. Kini, di trotoar Paris yang dingin, pria itu memukulnya. Kau memukulku, bisik Vania bergetar, lalu jeritannya pecah. Ia menerjang Rudy, mencakar wajahnya, menjambuk rambutnya yang sudah lepek. Mereka bergulat di trotoar seperti dua kucing liar yang berebut wilayah. Orang-orang di sekitar mereka berhenti. Beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam, sementara yang lain berteriak memanggil polisi. Tidak ada lagi romansa, tidak ada lagi cinta sejati yang mereka banggakan saat mengkhianati Cynthia. Yang tersisa hanya kebencian murni, dua pendosa yang saling menyiksa di neraka buatan mereka sendiri. Tiba-tiba, dua orang petugas gendarmeri, polisi Prancis datang memisahkan mereka. Rudy ditarik paksa, Vania didorong jauh. Petugas itu membentak dalam bahasa Prancis yang cepat dan keras. Rudy hanya bisa mengangkat tangan, mencoba menjelaskan dengan bahasa Inggris yang patah-patah. Melihat paspor Indonesia mereka, polisi itu hanya menggeleng-geleng kepala, memberi peringatan keras untuk tidak membuat keributan di area publik, lalu mengusir mereka pergi. Dengan tubuh babak belur, wajah penuh cakaran dan hati yang remuk redam, mereka berjalan menjauh. Dengan tangan gemetar, Rudy menyalakan data seluler yang menumpang wifi taman. Notifikasi berondongan masuk, bukan pesan bantuan, tapi tagihan dan makian dari debt kolektor pinjaman online yang nomornya dijadikan kontak darurat oleh Vania. Rudy mengabaikan itu dan membuka Instagram. Postingan paling atas di feed-nya adalah dari akun resmi perusahaan Cynthia. Foto itu baru diunggah 1 jam yang lalu. Di sana terlihat Cynthia berdiri di podium sebuah acara bisnis bergengsi di Jakarta. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang elegan, memegang piala penghargaan Best Woman Entrepreneur of the Year. Wajahnya bersinar, senyumnya penuh percaya diri. Di sebelahnya berdiri Alea, anak mereka yang juga tersenyum lebar memegang buket bunga. Captionnya tertulis, "Terima kasih atas penghargaan ini. Kesuksesan ini saya dedikasikan untuk putri saya dan tim hebat saya." Membuang beban yang tidak perlu ternyata adalah kunci untuk berlari lebih cepat menuju puncak. Hidup itu indah jika kita dikelilingi orang-orang yang tulus. New chapter, success, no drama. Rudy membaca caption itu berulang-ulang. Membuang beban. Beban itu adalah dia. Di kolom komentar, ratusan orang memberi selamat. Beberapa teman Rudy yang dulu sering ia traktir pakai uang Cynthia, justru ikut berkomentar memuji Cynthia dan menyindir suami yang hilang. Lihat ini, Rudy menyodorkan layar ponsel ke arah Vania. Vania melihat foto itu, melihat betapa cantiknya Cynthia, melihat berlian asli yang melingkar di leher Cynthia, berlian yang seharusnya menjadi miliknya jika rencana Rudy berhasil. Rasa iri yang membakar dada Vania begitu panas hingga rasanya ia ingin muntah darah. Dia menang, bisik Vania lirih. Dia benar-benar menang, Rudy. Dia sedang pesta pora di sana, sementara kita berebut roti sisa di sini. Tiba-tiba layar ponsel itu meredup. Logo baterai kosong berkedip sekali lalu mati total. Layar menjadi hitam pekat. Gluk. Koneksi terakhir mereka ke dunia luar telah putus. Harapan mereka pada bersama matinya ponsel itu. Rudy menjatuhkan ponsel mati itu ke tanah.
Ia menelungkupkan wajahnya ke lutut dan mulai menangis. Bukan tangisan penyesalan yang tulus, melainkan tangisan pecundang yang tidak terima kalah. Cynthia, Rudy meraung ke langit malam Paris yang acuh tak acuh. Suaranya hilang di telan angin. Di kejauhan, menara Eiffel berkelap-kelip indah, seperti jari tengah raksasa yang diacungkan dunia untuk mereka berdua. Rudy sadar, ini bukan lagi soal bertahan hidup, ini adalah azab instan. Cynthia tidak perlu mengotori tangannya untuk membunuh mereka. Dia cukup membiarkan mereka hidup dan waktu yang akan menyiksa mereka perlahan-lahan hingga gila. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rudy merindukan suara omelan Cynthia, masakan sederhananya, dan kehangatan rumah yang dulu ia anggap membosankan. Tapi semua itu kini terasa jutaan tahun cahaya jauhnya. Tak terjangkau oleh tangan kotor seorang pengkhianat. 2 minggu berlalu, Paris bukan lagi kota cahaya, melainkan kuburan dingin bagi harga diri Rudy. Udara musim dingin mulai turun, membekukan sisa-sisa kemanusiaan yang ia miliki. Vania sudah pergi 3 hari lalu. Wanita itu menghilang mengikuti seorang pria tua asing yang ditemuinya di bar, rela menukar tubuhnya demi sepiring sup hangat dan tempat tidur, meninggalkan Rudy sendirian. Rudy memeluk koper Louis Vuitton kosong di lorong stasiun metro yang bau pesing. Ketika polisi imigrasi akhirnya melakukan razia rutin, Rudy tidak lari. Ia menyerahkan diri dengan tatapan kosong. Pasrah. Paspor kedua sah. Visa habis. Kau ilegal. Ucap petugas dingin sambil memasang borgol. Di dalam mobil tahanan yang membawanya ke pusat deportasi, Rudy menatap pantulan wajahnya di kaca. Ia bukan lagi seorang direktur atau suami. Ia hanyalah paket sampah yang siap dipulangkan paksa ke Indonesia untuk menghadapi kenyataan yang jauh lebih kejam. Pesawat Garuda Indonesia itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta saat hujan deras mengguyur Jakarta. Langit tampak menangis abu-abu dan suram, persis seperti masa depan laki-laki yang duduk di kursi paling belakang kelas ekonomi, diapit oleh 2 orang petugas imigrasi berbadan tegap. Rudy Pratama pulang, namun kepulangannya kali ini sangat berbeda dengan keberangkatannya 2 minggu lalu. Tidak ada lounge eksklusif, tidak ada champagne, dan tidak ada senyum angkuh. Ia mengenakan jaket hoodie kumal yang diberikan oleh Dinas Sosial Prancis. Wajahnya tirus ditumbuhi brewok kasar yang tidak terawat dan matanya cekung tanpa cahaya. Bau tubuhnya adalah campuran antara keringat basi dan keputusasaan. Saat roda pesawat menyentuh landasan, Rudy teringat momen ketika ia mengirim pesan kejam pada Cynthia. "Selamat tinggal wanita miskin," tulisnya waktu itu. Ironi menamparnya begitu keras hingga ia ingin muntah. Kini dialah yang miskin harta, miskin harga diri, dan miskin moral. "Jalan," perintah petugas di sebelahnya kasar saat pesawat berhenti sempurna. Rudy digiring keluar. Ia berharap bisa menyelinap keluar bandara dan menghilang ke ganggang sempit Jakarta. Tapi Arema catur yang selalu berpikir 10 langkah ke depan. Dia tidak hanya memblokir kartu ATM, dia juga memastikan sambutan yang layak bagi suaminya. Tepat di Garbarata, 4 orang polisi berseragam coklat sudah menunggu. Salah satu mereka memegang map merah. "Saudara Rudy Pratama?" tanya polisi itu tegas. Rudy mengangguk lemah, lututnya gemetar. "Anda kami tangkap atas dugaan penggelapan dana perusahaan PT Cynthia Sejahtera senilai 15 miliar rupiah, pemalsuan dokumen aset, dan Rudy perhiasan. Ini surat perintah penangkapannya." Rudy tidak sempat membela diri. Keletek borgol besi yang dingin melingkar di pergelangan tangannya. Bunyi itu terdengar lebih mengerikan daripada vonis mati. Orang-orang yang baru turun dari pesawat menatapnya. Beberapa berbisik, beberapa merekam dengan ponsel. Rudy menunduk dalam-dalam, berharap lantai bandara membelah dan menelannya hidup-hidup. 3 hari kemudian, di ruang kunjungan rutan Polda Metro Jaya, Rudy duduk di kursi besi yang dingin. Ia mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Rambutnya sudah dicukur paksa. Ia tampak 10 tahun lebih tua. Ia menunggu dengan gelisah. Pengacaranya yang disediakan negara karena ia tidak mampu menyewa pengacara swasta, mengatakan ada seseorang yang ingin menemuinya. Pintu terbuka, aroma parfum mahal menyeruak masuk. Aroma vanila dan rose yang sangat Rudy kenal. Aroma rumah, aroma kemewahan yang dulu ia sia-siakan. Cynthia masuk. Dia tampak menakjubkan, mengenakan terusan sutra berwarna navy yang membalut tubuhnya dengan elegan. Rambutnya disanggur rapi dan wajahnya dipulas make-up tipis yang segar. Di tangannya ia menjinjing tas Hermes asli, bukan koper berisi sampah seperti yang dibawa Rudy. Cynthia duduk di hadapan Rudy, terhalang meja kaca. Tidak ada emosi di wajahnya, hanya ketenangan yang menghanyutkan seperti permukaan danau sebelum badai. "Cynthia,"
Suara Rudi Parau pecah oleh tangis yang tertahan. "Cynthia, maafkan aku." Cynthia menatapnya lekat-lekat. "Halo Rudi, bagaimana liburanmu? Aku dengar kau dideportasi karena mengemis di Champs-Élysées. Sangat memalukan untuk seorang mantan direktur." "Aku salah, Rin. Aku hilaf." Rudi bersujud di atas meja, mencoba meraih tangan Cynthia. Tapi Cynthia menarik tangannya dengan jijik. "Tolong cabut laporanmu, Rin. Aku tidak mau dipenjara. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan jadi pembantumu, supirmu, apa saja. Demi Alea." "Rin, Alea butuh ayahnya." Mendengar nama Alea, mata Cynthia berkilau tajam. "Jangan sebut nama anakku. Kau kehilangan hak untuk menyebut namanya saat kau mencoba mencuri masa depannya untuk berfoya-foya dengan pelacur itu. Fania yang memaksaku, dia yang menghasutku." Rudi mencoba melempar kesalahan. Kepengecutannya muncul lagi. Cynthia tertawa kecil, tawa yang menusuk, selalu menyalahkan orang lain. "Ya tahu, Rudi, aku sebenarnya sudah tahu perselingkuhanmu sejak 6 bulan lalu. Aku diam, aku memberimu kesempatan. Aku menunggu kau sadar. Tapi apa yang kau lakukan? Kau malah merencanakan untuk menguras hartaku. Kau pikir notaris itu bodoh. Kau pikir aku tidak tahu kau memalsukan tanda tanganku." Rudi terbelalak. "Jadi semua itu jebakan? Semuanya?" Jawab Ari santai. "Uang 2 miliar yang kutransfer ke kartu debitmu itu, dana fiktif dari akun virtual yang sudah kusetting untuk auto-block begitu terdeteksi transaksi di luar negeri. Dokumen aset yang kau bawa itu, fotokopi warna yang tidak punya kekuatan hukum. Dan koper itu." Cynthia tersenyum miring, senyum yang membuat darah Rudi membeku. "Kau menukar istri berlian dengan batu bata. Jadi aku memberimu batu bata yang sesungguhnya." Rudi menangis tersedu-sedu. Hatinya hancur bukan karena penyesalan, tapi karena ia sadar ia kalah telak. Ia kalah pintar, kalah strategi, dan kalah moral dari wanita yang selama ini ia anggap remeh. "Aku akan dipenjara berapa lama, Rin?" tanyanya lirih. "Pengacaraku sudah menyiapkan tuntutan berlapis. Penggelapan, pemalsuan, pencut Rudi. Dengan bukti-bukti yang kumiliki, minimal 12 tahun. Jawab Ari santai. "Dan saat kau keluar nanti, kau akan tua, miskin dan sendirian. Tidak ada yang akan mempekerjakan mantan narapidana penggelapan uang." "Tega kamu, Rin, tega." Cynthia berdiri, mencondongkan tubuhnya ke depan. "Kau berniat meninggalkan aku dan anakmu tanpa uang sepeser pun. Kau ingin kami menderita sementara kau bersenang-senang di Eropa. Aku hanya mengembalikan apa yang kau tanam, Rudi. Ini panen rayamu." Cynthia merapikan tasnya, bersiap pergi. "Oh ya, satu lagi." Cynthia berbalik di ambang pintu. "Surat cerai kita sudah diputus pengadilan secara fresh track kemarin karena kau tidak hadir. Hak asuh Alea jatuh penuh kepadaku. Semua aset kembali kepadaku. Dan rumah orang tuamu yang kau jaminkan untuk judi online diam-diam tahun lalu, bank sudah mau menyitanya. Tapi aku membelinya. Orang tuamu sekarang tinggal di sana atas belas kasihanku. Jadi jangan harap mereka bisa membantumu." Rudi merosot dari kursinya. Ia jatuh ke lantai yang dingin, meraung tanpa suara. Habis, semuanya habis. Dia benar-benar telah dikuliti hidup-hidup oleh keserakahannya sendiri. "Selamat tinggal, Rudi. Nikmati duniamu yang baru," ucap Cynthia lalu melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Epilog. 1 tahun kemudian, sebuah restoran mewah di roof gedung pencakar langit Jakarta dipenuhi tawa dan denting gelas. Cynthia berdiri di tengah ruangan, memegang gelas wine dikelilingi oleh kolega bisnis dan sahabat-sahabatnya. Malam itu adalah perayaan. Cynthia berjalan menuju balkon, menatap gemerlap lampu kota Jakarta di bawah sana. Angin malam menerpa wajahnya. Ia merasa bebas, sangat bebas. Ia teringat kabar terakhir yang ia dengar tentang Fania. Wanita itu tertangkap di perbatasan Italia karena kasus imigrasi dan prostitusi ilegal. Kini mendekam di penjara wanita di sana tanpa ada yang menjenguk. Sementara Rudi, ia sedang menikmati nasi cadong di penjara Cipinang, menjadi bulan-bulanan narapidana lain yang membenci penjahat kerah putih. Keadilan telah menemukan jalannya. Cynthia menyesap wine-nya. Rasanya manis, semanis kemenangan. Ia belajar satu hal penting dalam hidup. Jangan pernah membangunkan singa betina yang sedang tidur. Dan jangan pernah meremehkan seorang istri yang diam. Karena ketika istri yang baik hati berubah menjadi jahat, iblis pun akan duduk manis untuk mencatat pelajarannya. Cynthia tersenyum lalu berbalik kembali ke pesta, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang, menyongsong masa depan yang berkilauan seperti berlian yang gagal dicuri suaminya.
5 tahun kemudian, cahaya matahari sore yang keemasan menyusup lembut melalui celah-celah daun kelapa, membiaskan bayangan hangat di beranda sebuah villa pribadi di kawasan Ubud, Bali. Udara berbau harum bunga Kamboja dan ketenangan, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta dan jutaan tahun jauhnya dari kenangan tentang pengadilan dan penjara. Cynthia duduk santai di kursi rotan, sebuah buku tebal di pangkuannya. Ia bukan lagi Cynthia yang 5 tahun lalu duduk di ruang tamu gelap, menunggu suaminya pulang dengan hati was-was. Cynthia yang sekarang tampak jauh lebih muda, kulitnya bersinar sehat, dan garis-garis kecemasan di wajahnya telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh garis senyum yang tulus. Mama lihat!" Teriakan Rudi Gang itu memecahkan lamunan Cynthia. Alea yang kini berusia 10 tahun berlari menaiki tangga kayu villa. Rambutnya panjang terurai, wajahnya cerah ceria. Di tangannya ia memegang sebuah piala emas kecil. "Juara satu resital piano lagi?" tanya Cynthia merentangkan tangannya menyambut pelukan putrinya. "Iya, juri bilang Fur Alisku sempurna," seru Alea bangga, matanya berbinar-binar. "Om Ade Rudi juga bilang temponya pas banget." Cynthia tersenyum lebar, mengecup puncak kepala Alea. "Anak mama memang hebat, mama bangga sekali sama Alea." Nama Ade Rudi yang disebut Alea membuat Cynthia menoleh ke arah jalan setapak. Dari sana berjalan seorang pria tegap dengan kemeja linan putih yang digulung sesiku. Wajahnya teduh, matanya menyipit ramah saat tersenyum. Ade Rudi, seorang arsitek landscape ternama yang Cynthia temui dalam sebuah proyek amal 2 tahun lalu. Pria itu berbeda 180 derajat dari Rudi. Ade Rudi tidak pernah bertanya tentang saldo rekening Cynthia. Dia tidak pernah meminta dibelikan barang mewah. Dia justru yang sering mengingatkan Cynthia untuk istirahat dari gila kerjanya. Ade Rudi mencintai Alea seperti anaknya sendiri, bukan sebagai alat untuk memanipulasi ibunya. "Selamat ya, Tuan Putri," sapa Ade Rudi sambil menyerahkan es krim gelato stroberi pada Alea. "Hadiah untuk pianis terbaik di Bali." "Makasih Om Ade Rudi." Alea mengambil es krim itu dan berlari kecil ke ayunan di taman. Ade Rudi duduk di samping Cynthia, mengambil tangan wanita itu dan menggenggamnya lembut. "Dia tumbuh bahagia, Rin. Kamu berhasil." Cynthia menatap Alea yang sedang tertawa di ayunan. Hatinya menghangat. Dulu ketakutan terbesarnya saat menceraikan Rudi adalah Alea akan tumbuh dengan trauma broken home. Tapi ternyata, membuang sumber racun justru membuat pohon kecil itu tumbuh subur. Tanpa pertengkaran orang tua, tanpa kepalsuan, Alea tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan penuh kasih sayang. "Aku dulu berpikir kebahagiaanku hancur saat Rudi mengkhianatiku," gumam Cynthia pelan, menatap matahari yang mulai terbenam di ufuk barat. Ternyata itu adalah cara Tuhan membersihkan jalan untuk kebahagiaan yang sesungguhnya. "Masa lalu sudah selesai, Rin," kata Ade Rudi lembut. "Rudi sudah menjalani hukumannya. Kamu sudah mendapatkan keadilanmu, sekarang waktunya kamu menikmati panenmu." Cynthia mengangguk. Memang benar kabar terakhir yang ia dengar, yang sebenarnya tidak ingin ia dengar tapi disampaikan oleh pengacaranya, Rudi baru saja bebas bersyarat bulan lalu. Mantan suaminya itu kini bekerja serabutan di pasar induk, tinggal di kos-kosan sempit, tua sebelum waktunya, dan sakit-sakitan. Tidak ada Fania, tidak ada harta, tidak ada hormat. Tapi anehnya, Cynthia tidak lagi merasakan kepuasan dendam saat mendengar itu. Ia hanya merasa netral. Rasa benci itu sudah hilang karena Rudi sudah tidak penting lagi. Rudi hanyalah debu kecil di spion kehidupannya yang melaju kencang ke depan. "Kamu benar," jawab Cynthia. Ia menatap Ade Rudi, lalu beralih menatap cincin pertunangan sederhana, namun elegan yang melingkar di jari manisnya. Cincin yang diberikan Ade Rudi minggu lalu. Bukan berlian raksasa untuk pamer, tapi cincin yang didesain sendiri dengan penuh makna. "Aku sudah menang," bisik Cynthia pada dirinya sendiri. Bukan karena Rudi hancur, bukan karena Fania menderita, tapi karena Cynthia berhasil bangkit. Ia berhasil mendidik anaknya dengan baik, ia berhasil membangun kerajaan bisnisnya semakin besar, dan yang terpenting, ia berhasil membuka hatinya kembali untuk cinta yang sehat dan tulus. Matahari akhirnya tenggelam sempurna, menyisakan semburat ungu di langit. "Ayo makan malam," ajak Ade Rudi. "Alea minta pizza buatan rumah." "Ayo." Cynthia berdiri menggandeng lengan calon suaminya itu. Mereka berjalan masuk ke dalam villa yang hangat dan terang. Suara tawa Alea, aroma masakan, dan kehangatan keluarga kecil itu memenuhi ruangan. Di luar sana malah mungkin gelap. Tapi di dalam hati Cynthia, matahari baru saja terbit dan bersinar lebih terang dari sebelumnya.